selamat berjumpa kembali dengan program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Salam segar, kuat, dan sigap. Di sore hari ini, Bapak Ibu semuanya, kami akan membahas tentang isu menarik, yaitu gereja, tentang gereja tentunya. Apakah gereja itu tubuh Kristus, kerajaan Allah dan tubuh Kristus, dan ataukah kerajaan manusia dan organisasi? Terus ada tentunya berbagai macam pertanyaan tentang seputar gereja ya, di mana kita mungkin pernah melihat gereja yang satu dan lainnya itu kok berbeda-beda gitu. Kenapa ada sistem tata kelola gereja yang berbeda-beda? Apa yang menyebabkannya gitu ya? Dan di sore ini Bapak Ibu hadir bersama kita semua, Pak Asigor, pakar perjanjian baru yang saat ini mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau STFT Jakarta. Selamat sore Pak Asigor. Selamat sore Pak Petra. Baik, Bapak Ibu, ini Pak Asigor yang akan membahas tentang gereja bersama kita di sore hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sore ini, sehingga kami dapat Engkau kumpulkan di dalam ruang Zoom meeting ini untuk bersama-sama belajar tentang gereja. Dan kiranya apa yang kami terima ini dapat memperkuat kami semuanya di dalam bidang pelayanan kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan berkati juga Bapak Pendeta Asigor yang akan menyampaikan materi bagi kami, dan berkati kami juga ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan Pak Asigor. Baik, terima kasih Pak Petra. Terima kasih juga untuk SUI yang sudah mengundang saya menyampaikan materi di sini. Sebelumnya, jika nanti materinya agak akademik dan sulit, mohon maaf dulu pada Ibu Bapak sekalian. Dan kalau ada kebingungan nanti jangan sungkan-sungkan bertanya ya. Waktu saya berapa Mas Petra? Sampai subuh? Di unmute dulu Mas Petra. Baik, sampai jam 7:15 bisa Pak? Oh, 1 jam. Oke, saya usahakan 1 jam kurang supaya kita bisa diskusi ya. Mungkin Baik. kalau terlalu lama nanti materinya tak skip sebagian. Baik, ini adalah judul yang sebetulnya waktu itu diskusi dengan, saya lupa apakah dengan Mas Petra atau dengan Mas Irvin atau dengan yang lain, saya lupa. Tapi judul ini didiskusikan dengan saya dan saya menawarkan judul ini. Tapi kemudian saya menambahi subjudulnya dengan sebuah kajian biblis. Saya tidak mau berpretensi bahwa saya ahli semua gitu ya. Tidak ada yang ahli semua begitu. Saya hanya menjadi pakar biblika dan itu pun hanya di perjanjian baru. Tapi kalaupun perjanjian baru ya masih bisa bersinggungan dengan perjanjian lama. Tapi untuk yang lebih jauh dari itu bukan keahlian saya. Karenanya saya tambahkan sebuah kajian biblis. Jadi akan banyak mengutak-utik teks-teks biblis baik di PL maupun di perjanjian lama, di perjanjian baru. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok ada di PL? Nah, justru itu kita mau lihat apakah ada latar belakang di perjanjian lama ketika kita bicara gereja. Dan ternyata ketika kita dalam ini cocok sebetulnya dengan pertanyaan kita apakah itu kerajaan Allah atau kerajaan manusia. Nah, karenanya saya mulai dulu dengan istilah gereja. Dalam bahasa Yunani itu yang digunakan adalah eklesia. Eklesia ini tulisan Yunani kiri dan itu Indonesianya, dari kata ek atau ex begitu, kemudian kaleo itu berarti memanggil, ek itu keluar. Nah ya berarti ek kaleo atau memanggil keluar. Namun dia tidak langsung jadi berarti gereja. Arti harfiah mula-mula ya, jadi kalau dalam studi linguistik biblis itu ada yang disebut dengan sinkronik, ada yang diakronik. Maka diakronik itu penting, yaitu pengertian istilah dalam perjalanan waktu.
begitu ya. Nah, di awalnya eklesia itu dipahami sebagai kumpulan rakyat yang merdeka di dalam negara kota Yunani, polis state, yang dipanggil keluar dari rumahnya masing-masing begitu untuk hadir dalam sebuah perkumpulan resmi dari negara kota ini, di mana kerajaan mengirimkan utusan, kemudian rakyat berkumpul. Nah, tempat perkumpulannya di mana? Jangan bayangkan seperti zaman modern. Zaman waktu itu perkumpulannya ya di pasar, karena itu lumrah sekali orang ngumpulnya di pasar. Nanti kalau kita pelajari lebih jauh, maka ada pusat-pusat tempat perkumpulan, tapi yang paling awal ya pasar begitu ya, dan pasar merupakan sebuah lembaga ekonomi yang sangat awal sudah terbentuk begitu. Di zaman Yesus pun sudah ada, sebelum Yesus juga sudah ada pasar-pasar baik di wilayah Palestina maupun di sekitarnya. Nah, kemudian dalam perjanjian lama bahasa Yunani, yaitu kita menyebutnya dengan angka Latin, yaitu LXX, tapi dibacanya Septuaginta. Maka dalam Septuaginta, eklesia ini adalah perkumpulan yang didorong oleh tujuan-tujuan religius. Nah, ini biasanya digunakan untuk menerjemahkan istilah Ibrani kahal. Jadi dalam bahasa Ibrani, perkumpulan ini disebut kahal. Nah, kahal ini memang digunakan untuk menunjuk satu perkumpulan religius. Ya, jadi memang bersifat keagamaan, bukan sekuler atau bukan yang umum. Nah, penggunaan menonjol itu ada di misalnya kitab Bilangan, Tawarikh, dan juga kitab Mazmur. Nah, selain diterjemahkan dengan eklesia, di dalam Septuaginta, kahal juga seringkali diterjemahkan dengan istilah-istilah lain, antara lain khususnya sunagoge. Ya, harusnya sunagoge, tapi kadang-kadang kemudian sun itu jadi sinagoge. Dalam transliterasi Yunani ke Latin ke Inggris, sun itu kemudian jadi sin, ya, jadi sinagoge, tapi harusnya sunagoge, dari kata kerja sunago, atau pergi bersama-sama. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru, eklesia pertama kali muncul di Matius 16 ayat 18. Nah, adalah alami jika Yesus yang membentuk satu perjanjian yang baru dan karenanya menghadirkan umat yang baru memiliki kontinuitas kesinambungan dengan umat yang lama, perjanjian lama, ya. Jadi konsep yang saya hadirkan di sini adalah bukan diskontinuitas. Ya, kita sudah lama sekali meninggalkan konsep diskontinuitas ini. Kalau saya izin keluar sedikit, sikap diskontinuitas antara umat PL kemudian gereja di perjanjian baru akibatnya antara lain berdampak pada Nazi yang membantai orang-orang Yahudi begitu ya. Karenanya Calvert menghadirkan konsep kontinuitas, kembali kepada konsep kontinuitas. Nah, karenanya ini jadi konsep yang kita pegang, ada kontinuitas dengan umat yang lama, dan karenanya perlu juga menyebut suatu nama untuk perkumpulan religius tersebut. Nah, ketika pemisahan antara orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi menjadi definitif, istilah eklesia murni jadi istilah Kristen, sementara Yahudinya menggunakan sunagoge. Nah, kalau dalam teks Indonesia, LAI akan menerjemahkan sunagoge sebagai rumah ibadat, ya, rumah ibadat. Itu ada baik di keempat Injil kanonik maupun juga di surat-surat Paulus, dan secara khusus muncul di Kisah Para Rasul. Nah, dalam perjalanan sejarah, gereja kan berupaya mendefinisikan dirinya. Dalam perjalanan sejarah itu, awalnya gereja menyebut dirinya jalan Tuhan, jalan lurus, jalan Tuhan yang lurus. Kemudian orang-orang yang bukan Kristen secara peyoratif tentunya, menghina begitu ya, meledek, mengejek, maka mereka menyebut orang-orang Kristen dulu, para pengikut Yesus, sebagai Nasrani, pengikut orang dari Nazaret gitu. Itu sebetulnya peyoratif atau hinaan. Kemudian istilah kedua yang digunakan oleh orang-orang di luar Kristen, yaitu waktu di Antiokhia, dan inilah muncul pertama kali, yaitu Kristen atau Yunaninya Kristianos. Nah, disitulah orang Kristen pertama kali disebut Kristen. Sebelumnya mereka menyebut diri mereka sendiri pengikut jalan Tuhan, pengikut jalan lurus, atau pengikut jalan Tuhan yang lurus gitu. Nah, kemudian orang-orang di luar Kristen menyebut pengikut-pengikut Nasrani. Kemudian ada juga yang menyebut pengikut Kristianos,
sebagai Kristianos atau Kristianoi. Nah, kalau Nasrani, para pengikut Yesus menolaknya, tapi kemudian Kristianos, para pengikut Kristus menerimanya. Gitu ya. Jadi dua istilah itu sebetulnya istilah peyoratif atau hinaan, tapi orang Kristen kemudian, para pengikut Yesus kemudian mengambil istilah Kristen tadi dan tidak lagi menggunakan pengikut-pengikut jalan lurus atau jalan Tuhan yang lurus. Nah, ini dalam perjalanan sejarah ketika gereja berusaha mendefinisikan dirinya, dan dalam upaya itu kemudian gereja memahami ada dua sisi satu mata uang. Dua sisi satu mata uang, yaitu universalitas dan lokalitas. Jadi pada satu sisi gereja itu universal, pada sisi yang lain gereja itu lokal. Nanti di bagian akhir saya akan bahas lebih detail tentang hal ini. Nah, kemudian pemahaman ini cenderung masih bersifat fragmen. Mengapa? Karena gereja yang kita kenal tidak serta-merta hadir seperti sekarang, ya. Tetapi gereja pada tahap awalnya adalah bagian dari Yudaisme. Nah, kemudiannya kalau Bapak baca Kisah Para Rasul, gereja kemudian disebut sekte. Walaupun saat itu sekte belum bernuansa negatif. Sekarang saja kemudiannya sekte bernuansa negatif. Pada waktu itu sekte hanya berarti bagian dari kelompok yang besar. Kelompok kecil jadi bagian dari kelompok besar. Sehingga sebetulnya bisa dikatakan gereja pada tahap awal sekali adalah bagian dari kelompok yang lebih besar. Kalau saya boleh izin gambar sedikit, maka kalau kita bisa gambarkan kurang lebih seperti ini, begitu, maka ini kelompok yang lebih besarnya. Pada tahap awal inilah gereja, dan gereja masih kecil sekali, inilah Yudaisme atau Yahudi. Dan dalam tahap awal sekali bisa dikatakan gereja bagian dari Yahudi tapi bagian kecil. Nah, bagian inilah yang kemudian di tahap awal disebut sekte. Jadi sekte pada tahap awal istilah itu digunakan tidak bernuansa negatif tapi justru netral begitu ya. Nah, kemudian dalam perkembangan tahap berikutnya ini adalah Yudaisme. Kemudian gereja tidak lagi di sini, gereja kemudian berada di luar. Ini gereja. Gereja berada di luar. Kira-kira inilah perkembangannya pemisahan dari awalnya bagian dari Yudaisme, kemudian beralih jadi terpisah begitu. Nah, dalam perkembangan berikutnya gereja mulai mendefinisikan pemahaman akan dirinya sendiri secara khusus terkait universalitas dan lokalitas. Ini dipegang dulu ya Ibu Bapak peserta acara ini, pegang dulu, nanti kita akan menjelaskan lebih jauh apa sih Pak Asigor universalitas itu, apa sih lokalitas itu, nanti saya akan jelaskan lebih jauh, tapi intinya ini bicara pada satu sisi gereja itu universal, pada sisi yang lain gereja itu lokal. Nah, seperti apa nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Nah, ada pemahaman bahwa ada konsep, ada prinsip dasar bahwa tidak boleh menekankan salah satu secara berlebihan dan mengabaikan yang lainnya. Kalau saya boleh sedikit saja memberikan penjelasan, lokalitas itu misalnya gereja lokal. Saya adalah selain dosen dan kepala program doktoral di STFT Jakarta, saya adalah gembala GB Logos, itu gereja lokal. Misalnya GKJ Rawamangun itu adalah lokal. Maka saya adalah bagian dari gereja lokal. Dan kemudian di atasnya lokal itu partikular. Partikular itu misalnya sinode, GKJ, GKI, GKB, GBI, dan seterusnya. Nah, kemudian universal itu apa? Universal atau global itu adalah apa yang mengikat kita sebagai orang percaya, yaitu kredo kita pada Allah Tritunggal dan pada Kristus Sang Allah sekaligus Sang manusia. Ya, nah itu yang mengikat kita di seluruh dunia. Itu yang mengikat kita di seluruh dunia, sehingga ini pemahaman yang mesti kita pahami bahwa walaupun saya anggota gereja lokal, walaupun saya bagian dari gereja sinodal, satu sinode tertentu, saya juga adalah bagian dari semua orang beriman yang mengaku percaya. Ini yang dimaksud dengan universalitas dan lokalitas gereja. Nah, kemudian saya akan masuk ke latar belakang Yunani ya, Ibu Bapak yang terkasih. Di dalam pemahaman Yunani sekuler, eklesia di tahap awal menunjukkan perkumpulan rakyat sebuah negara kota.
Tapi dia juga bisa berfungsi sebagai dewan legislatif tertinggi dan juga yudikatif. Nah, di tahap awal karena pemerintahannya bersifat police state, maka masih lebih mudah karena toh warga kota tidak terlalu banyak. Kalau sekarang Jakarta bisa berapa ya, 10-11 juta begitu ya, kalau kalau siang, kalau malam mungkin sedikit lebih turun. Kita tidak mungkin mengadakan pertemuan satu kota begitu, dan kota-kota terbesar pada waktu itu ada juga memang kota yang sangat besar. Roma misalnya 2000 tahun yang lalu saja konon sempat menyentuh 1 sampai 2 juta. Cukup banyak kota yang sangat besar di Kekaisaran Romawi yang bisa menyentuh 500.000. Tapi itu hanya kota-kota yang besar, kota-kota perdagangan. Tapi kota-kota yang lain itu kelas menengah dan kecil itu paling hanya berapa berapa ribu, berapa puluh ribu. Sehingga bertemu itu masih memungkinkan karena untuk orang yang dewasa, ya, untuk orang yang dewasa. Eh, dan ini merujuk kemudian kepada pertemuan rakyat tadi. Makanya kemudian demokrasi, demos kratos, suara rakyat memang berawal dari situ. Respublika, demokrasi itu kan satu kesatuan, itu sinonim, kurang lebih sama pengertiannya begitu. Dan kemudiannya demokrasi jadi perwakilan karena tidak mungkin lagi misalnya 270 juta rakyat Indonesia kumpul bareng-bareng, harus diwakili. Tapi sebetulnya konsep perwakilan tadi adalah ia harus meneruskan suara rakyat begitu. Nah, pada waktu itu eklesia karena kotanya masih sangat kecil masih memungkinkan untuk warga-warga dewasa untuk berkumpul, dan bahkan karenanya jadi dewan legislatif yang membuat peraturan undang-undang, jadi dewan yudikatif juga yang menghakimi gitu ya. Misalnya seperti jadi hakim dan seterusnya. Nah, kemudian dalam konteks kehidupan Yunani kuno, eklesia mencapai puncaknya pada abad kelima sebelum Masehi. Misalnya di Athena mereka bisa berkumpul 30-40 kali dalam setahun. Bayangkan, luar biasa ya, kita tingkat RT saja belum tentu bisa kumpul sesering itu begitu ya, tingkat RT. Tapi waktu itu mereka bisa berkumpul sedemikian untuk membicarakan nasib kota. Nah, eklesia mencakup juga keputusan-keputusan akan perubahan-perubahan hukum, penunjukan siapa yang bertugas melaksanakan, kemudian diskusi mengenai kebijakan internal maupun juga eksternal. Kadang-kadang diputuskan juga terkait dengan tugas kehakiman dan seterusnya. Namun ada poin penting ini, yaitu bahwa eklesia dibuka dengan doa-doa dan persembahan-persembahan korban kepada dewa-dewa kota-kota tersebut. Dengan kata lain, dari sejak awal walaupun itu adalah pertemuan rakyat, namun paling tidak kalau tidak dikatakan religius dari tahap awal, paling tidak sudah semi religius karena ada persembahan kepada dewa-dewa tadi. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih lanjut kita bisa katakan bahwa eklesia terikat pada hukum yang berlaku. Semua warga punya hak bicara, mengusulkan pokok diskusi karena mereka adalah orang-orang yang dipanggil. Nah, orang-orang yang dipanggil ekletoi inilah kemudiannya akan menjadi konsep gereja kemudian, bahwa gereja adalah orang-orang yang dipanggil begitu ya, bahwa gereja adalah orang-orang yang dipanggil. Nah, suara mereka hanya akan dibahas bila ada pendapat dari salah satu pakar. Berarti ternyata pendapat ahli, pendapat saksi ahli begitu sudah punya latar belakang historis yang panjang sekali dalam sistem demokrasi begitu. Nah, jauh sebelum penerjemahan PL dan PB, maka eklesia ini adalah fenomena politis. Fenomena politis. Ini adalah pertemuan warga dewasa seperti yang saya jelaskan tadi, dan ini terjadi di seluruh wilayah Yunani atau Helenis, dan ini selalu merujuk pada pertemuan kota. Nah, hak-hak eklesia di dalam negara kota Yunani kuno ini tak terbatas, artinya dia bisa jadi mengerjakan semua itu dalam bisa dikatakan bicara kepada terkait memilih hakim, menjadi hakim, memberikan hakim, membuat keputusan dan segala macam, menjadi cakupannya begitu luas begitu. Termasuk juga pernyataan perang, kalau perang antar kota, pernyataan perdamaian, dan juga mungkin berkembang pada tingkat kerajaan. Nah, berlawanan dengan eklesia, sunagoge yang tadi saya sebut, yang berasal dari kata sunago, berkumpul, ini sudah digunakan dari abad kelima sebelum Masehi dan punya penggunaan yang beragam. Bisa berarti mengumpulkan benda-benda,
ya, bisa juga mengumpulkan pasukan atau juga mengumpulkan orang-orang. Tapi kemudian mendapatkan makna khusus dan paling jelas dalam persekutuan. Nah, kata persekutuan ini sebetulnya maknanya religius karena dikaitkan dengan pertemuan perayaan, dikaitkan dengan persembahan korban, kemudian juga berhubungan dengan pertemuan kultik. Jadi religius, dengan kata lain, kalau eklesia cenderung umum dan pertemuan politis di tahap awal, maka sunagoge menjadi istilah yang digunakan khusus pada pertemuan-pertemuan religius, gitu ya. Ini ketika kita bicara bagaimana istilah-istilah ini dipakai di dalam Alkitab. Kalau tadi latar belakang Yunani kuno, sekarang ke latar belakang Perjanjian Lama. Nah, kata Ibrani kahal ini munculnya cukup banyak, 123 kali dalam PL, diterjemahkan eklesia sebanyak 73 kali, terjemahkan sunagoge 35 kali. Tadi Ibu Bapak sudah saya berikan penjelasan singkat bedanya penggunaan eklesia dengan sunagoge. Nah, ternyata kahal dalam bahasa Ibrani kadang digunakan menjadi eklesia dalam jumlah yang jauh lebih banyak, 73 kali, kemudian sunagoge 35 kali. Nah, dalam Perjanjian Lama Yunani, eklesia munculnya 100 kali. Dan 22 kali terdapat dalam apokrifa dan 3 kali tidak memiliki paralel dalam teks Ibrani. Sehingga berarti 73 tadi ditambahkan sekitar 20 lebih gitu ya, 27 begitu. Dan ada 3 yang tidak punya paralel dalam teks Ibrani. Nah, hampir semua penggunaan kata eklesia menunjuk pada orang-orang Yahudi, kecuali ada 2 kemunculan ini. Nah, kata ini secara eksklusif mewakili kata Ibrani kahal, walaupun kahal juga kadang-kala terjemahkan sunagoge, bisa juga ochlos itu orang banyak gitu ya. Kemudian kletos. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, hanya dengan sedikit pengecualian, sunagoge adalah terjemahan untuk kata Ibrani edah, ya, edah, yang tidak punya terjemahan penting lainnya. Artinya kalau kahal diterjemahkan pertama-tama eklesia kemudian ke sunagoge, maka edah itu cenderung hampir selalu diterjemahkan dengan sunagoge. Nah, kadang-kadang memang diterjemahkan menjadi demos, episistasis, kemudian boule atau berkumpul. Tapi selebihnya dia lebih banyak diterjemahkan padanannya sunagoge. Nah, di dalam 9 perikop kata Ibrani tidak diterjemahkan secara langsung. Kemudian kahal diterjemahkan juga dengan eklesia dan sunagoge. Edah tidak pernah diterjemahkan dengan eklesia. Nah, kahal ini berkaitan dengan apa? Rupanya dalam bahasa Ibrani kahal berkaitan dengan kol. Kol itu berarti suara, panggilan untuk berkumpul, atau tindakan berkumpul, atau paling tepat diterjemahkan berkumpul atau perkumpulan. Saya sedikit keluar, kalau Ibu Bapak misalnya ke gereja-gereja di daerah-daerah, khususnya daerah yang mayoritas Kristiani, atau juga ke gereja-gereja di Eropa ya, itu ada lonceng yang berbunyi gitu. Sebelum ibadah, maka itu adalah panggilan untuk beribadah kepada masyarakat Kristen di sekitar, begitu. Maka ini sebetulnya berakar pada istilah baik eklesia maupun kahal tadi. Ekalio dipanggil keluar, kemudian kahal kol itu adalah suara panggilan berkumpul atau tindakan berkumpul. Nah, kemudian dalam tahapan PL paling awal, kahal jarang digunakan dan umumnya mengacu pada tahap awal ya, panggilan perang kepada khususnya kaum lelaki. Kahal dapat digunakan secara umum untuk orang-orang yang berkumpul untuk tujuan apapun dan jumlah berapapun. Nah, kemudian Ibu Bapak yang terkasih, pada ukuran tertentu kata kahal mewakili umat, tapi jarang sekali mengacu kepada seluruh umat atau rakyat. Nah, di dalam Ulangan kahal berarti untuk orang Israel ya, orang Ibrani, kahal berarti umat yang berkumpul untuk menyelesaikan perjanjian di Sinai. Umat yang berkumpul tentunya mereka berkumpul karena dipanggil oleh Allah, begitu ya. Dan kemudian dibatasi dengan dikaitkan kepada nama Yahweh. Maka kalau kita melihat ke dalam penggunaan di dalam teks-teks Ibrani, teks perjanjian lama, maka ketika bicara tentang umat Israel, maka berkaitan erat dengan Yahweh, dengan perjanjian umat dengan Yahweh. Dan
Karenanya dia merujuk pada umat yang telah dipanggil Yahweh. Kemudiannya juga umat yang terikat dengan hukum-hukum yang Yahweh telah berikan. Dan kemudian umat yang berpartisipasi di dalam perjanjian Yahweh, yang hanya dapat dipelihara dengan kepatuhan. Maka kalau kita melihat di sini, maka relasi atau konsep yang ada jelas sekali, pertama berkaitan dengan Yahweh, begitu, kemudian umat yang dipanggil oleh Yahweh, kemudian umat yang terikat dengan hukum, umat yang berpartisipasi dalam perjanjian dengan Yahweh, dan umat yang harus taat memelihara perjanjian itu dengan kepatuhan. Jadi dengan kata lain, unsur religiusnya menjadi sangat kuat sekali. Nah, di periode berikutnya kata tersebut kehilangan makna religius dan jadi pertemuan khusus umat. Di Yeskiel kata tersebut digunakan sebanyak 15 kali tanpa muatan religius dan ditujukan juga kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian Septuaginta menerjemahkan kahal di seluruh bagiannya, bukan hanya dengan eklesia, tapi dengan sunagoge atau ochlos. Kasusnya agak berbeda dengan kata edah. Ya, kata edah yang hanya muncul dalam Pentateuch, kemudian selalu diterjemahkan menjadi sunagoge dalam Septuaginta, kemudian juga muncul di kitab para nabi dan 10 kali di Mazmur. Kata ini, edah ini berkaitan dengan akar kata ya'at. Ya'at berarti menunjuk. Signifikansi akar kata ini berkaitan erat dengan penggunaan kitab ulangan atas kata kahal ini. Nah, kata edah dapat didefinisikan sebagai ekspresi umat am gitu ya, dan kita kan juga memiliki konsep ini kemudiannya sebagai gereja ya, yang kudus dan am yang ada dalam pengakuan iman kita. Nah, di kisah-kisah pengembaraan di padang gurun, kata ini kemudian dibagi ke dalam suku-suku, klan-klan, keluarga-keluarga yang dipimpin oleh para tua-tua, kepala-kepala, dan pangeran-pangeran. Nah, kata ini mengungkapkan satu konsep kebersamaan di mana tekanan bukan pada jumlah yang berkumpul, tapi pada kesatuan dalam persekutuan. Perhatikanlah konsep ini, ya. Bukan jumlah individual yang berkumpul yang menjadi tekanan, melainkan kesatuan pada persekutuan. Jadi dengan kata lain, poin ini sudah dari sejak awal menjadi pokok yang terpenting. Pokok yang terpenting. Nah, berikutnya Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, edah bukan hanya berarti komunitas yang berpusat pada ibadah atau pada hukum. Di dalam pengertian am, maka dia juga mewakili komunitas, jadi perwakilan begitu. Edah yang menerima mengumpulkan laporan para mata-mata, tapi edah juga tidak terikat pada wilayah atau tempat tertentu secara khusus. Keturunan yang lahir di padang gurun belum memiliki edah, dan keturunan yang dibuang tidak lagi memilikinya, namun mereka tetap adalah edah. Nah, bila penggunaan kedua kata tersebut dibandingkan, maka jadi jelas dari perikop-perikop di mana keduanya muncul bahwa edah adalah istilah yang jelas dan permanen untuk komunitas perjanjian sebagai satu kesatuan. Sementara kahal adalah ungkapan seremonial bagi pertemuan yang dihasilkan oleh perjanjian. Dengan kata lain, edah adalah umat secara menyeluruh, satu kesatuan, sementara kahal adalah seremoninya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, saya masuk ke perjanjian baru. Para pengikut Yesus tidak menggambarkan pertemuan-pertemuan dan komunitas mereka sebagai suatu sunagoge, kecuali Yakobus 2 ayat 2. Sunagoge kecuali dalam Yakobus dan Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9, hanya muncul di dalam Injil dan Kisah Para Rasul. Di sini dia mengacu pada tempat pertemuan komunitas Yahudi lokal ataupun mewakili keseluruhan orang Yahudi. Nah, karena pertemuan berlangsung umumnya di gedung sunagoge, maka kedua kata tersebut memiliki dua makna. Bisa gedung, bisa juga pertemuan. Ini juga kemudian jadi gagasan kita ketika kita bicara gereja. Dia bisa bicara gedung gereja, dia juga bisa bicara umat begitu ya. Jadi dengan kata lain, ternyata konsep bahwa gereja adalah gedung tapi gereja juga adalah umat sudah dimiliki pada konsep sunagoge. Jadi tidak asli milik kita gitu. Kalau misalnya di umat yang lain masjid misalnya, maka dia spesifik sekali. Umatnya tidak disebut umat masjid begitu. Tapi kalau kita
gereja, bicara gedungnya iya, bicara umatnya juga iya. Tapi ternyata ini konsep bukan orisinil milik kita, ya. Ini catatan kita. Kita mengadopsi konsep itu dari sinagoge. Sinagoge pertama-tama berarti umat, tapi juga kemudian berarti gedungnya. Pada sisi yang lain, kata kerja sunago, tadi saya katakan bahwa sunagoge berasal dari kata sunago. Sunago ini juga sebetulnya gabungan dua kata dari sun dan ago. Ago itu pergi, sun itu bersama-sama, ya. Maka sunago berarti pergi bersama-sama, arti harfiahnya. Nah, kata kerja sunago tidak hanya muncul dalam makna umum berkumpul, tapi secara khusus digunakan dalam konteks eskatologis. Apa itu dengan yang dimaksud dengan konteks eskatologis? Berarti umat berkumpul, umat Allah berkumpul dari antara bangsa-bangsa menjadi satu umat yang berpuncak pada kedatangan Allah. Berpuncak pada kedatangan Allah. Dan ini juga kemudian jadi konsep gereja sebetulnya. Antara kedatangannya 2000 tahun yang lalu dengan kedatangannya kembali nanti, maka kita berada di fase eskatologi in between. Already but not yet. Makanya kemudian in between. Already 2000 tahun lalu Tuhan sudah datang, belum, not yet, dia masih nanti datang kembali. Nah, gereja berada di antara kedua kedatangan Kristus ini, kedatangan yang pertama yang lalu dan kedatangannya kedua kali atau kembali nanti di akhir zaman. Nah, gereja karenanya juga ada dalam konteks eskatologis ini. Gereja adalah gereja yang mengaku percaya bahwa Tuhan akan datang kembali. Begitu ya. Jadi dia tidak boleh sekedar berbisnis, core bisnis gereja bukan kemudian sekedar berkumpul, tidak, tapi perkumpulan eskatologis, gitu ya. Nah, kemudian ia muncul juga beberapa kali di dalam perjanjian baru, bukan dalam pengertian umum, tapi dalam makna eskatologis yang jelas. Ini yang tadi saya sudah katakan ya, kepada kedatangan umat kepada Yesus sebagai keselamatan Allah yang memuncak pada kedatangannya kembali. Nah, kemudian dalam Kisah Para Rasul di beberapa teks ini, kata tersebut menunjuk kepada jemaat yang datang bersama-sama. Dalam Matius dan Yohanes di teks ini, kata tersebut digunakan untuk pertemuan eskatologis umat Allah. Ya, Ibu Bapak, jadi perhatikan ini saya sudah berulang-ulang 3 kali saya menyebutkan konsep ini, ya, pertemuan eskatologis begitu, dan ini sebetulnya jadi prinsip dasar gereja. Nah, bersama perikop-perikop tersebut, kata ini digunakan secara konvensional untuk pertemuan majelis agama Yahudi pada waktu itu. Yang mengejutkan dari kata eklesia adalah dengan pengecualian di Matius dan 16 ayat 18 dan 18 ayat 17, dalam Injil-Injil kata eklesia tidak muncul. Lukas tidak menggunakannya dalam Injilnya, tapi dalam Kisah Para Rasul yang juga ia tulis, ia menggunakannya sebanyak 23 kali. Lalu kalau begitu apa yang kita bisa simpulkan? Berarti Lukas menghindari secara sadar penggunaan kata tersebut untuk suatu kelompok manusia menjadi bagian dalam periode aktivitas kehidupan Yesus di gereja. Dengan kata lain, kumpulan para pengikut Yesus, baik para rasul, 12 rasul maupun juga murid-murid, ketika Yesus beraktivitas dalam kehidupannya di dunia, mereka belum disebut gereja. Mereka belum disebut gereja. Mereka baru kemudian disebut gereja pasca kenaikannya pada momen hari pencurahan Roh Kudus, dari situ dan seterusnya. Ya, ini catatan penting karena berarti Lukas dengan sengaja memisahkannya. Pada masa Yesus hidup di bumi, para pengikutnya tidak disebut sama sekali sebagai gereja, tapi di Kisah Para Rasul, maka semua pengikutnya disebut sebagai gereja. Nah, di sisi yang lain, mayoritas kemunculan kata tersebut muncul dalam surat-surat Paulus. Pauluslah yang secara khusus membentuk konsep ini. Di mana misalnya dalam Efesus, dalam Kolose dikembangkan lebih jauh dengan gagasan kosmis. Istilah ini tidak muncul di 1 dan 2 Petrus, di 2 Timotius dan Titus. Hanya ada sedikit contoh terbatas dalam Yakobus dan Ibrani, dan hanya digunakan dalam surat Yohanes yang ketiga, 1 dan 2 Yohanes tidak. Namun yang menarik justru kemudian yang Wahyu menggunakan sangat banyak istilah ini, 20 kali. Sehingga dari kemunculan-kemunculan ini secara teologis jelas sekali bahwa konsep gereja menjadi begitu kuat sekali dalam kitab Wahyu.
Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiadaan kata eklesia dalam semua Injil kecuali 2 kali di Injil Matius tidak dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa pada saat penulisan tersebut konsep itu belum digunakan. Karena Injil-Injil menerima bentuk tulisan mereka dari zaman surat-surat Rasul Paulus atau sesudahnya. Bahkan bisa dikatakan Injil-Injil itu lebih muda dari surat-surat Paulus, apalagi dibandingkan dengan 1 Tesalonika yang paling tua. Surat Paulus paling tua adalah 1 Tesalonika dan ditulis di tahun 45 sampai tahun 50 kurang lebih. Sementara Injil yang tertua Markus itu antara tahun 60 atau tahun 70 dan seterusnya. Sehingga dengan kata lain bahwa argumen kata eklesia tidak muncul dalam keempat Injil kecuali 2 teks tadi bukan karena bahwa istilah itu belum muncul pada saat penulisan keempat Injil tersebut. Tapi dapat dikatakan dengan pasti bahwa penulis-penulis Kristen mula-mula menggunakan eklesia hanya untuk persekutuan-persekutuan setelah penyaliban dan kebangkitan Yesus. Ya, ini catatan pentingnya dan terjadinya tentunya di hari Pentakosta. Tapi istilah itu digunakan pasca kebangkitan, ya, pasca Passio Christi. Kemudian kata tersebut tidak digunakan untuk periode Yesus historis atau untuk menggambarkan murid-murid yang berkumpul. Yesus memang memanggil ke-12 murid, tetapi Yesus pada masa kehidupannya di bumi tidak mendirikan eklesia. Bahkan dalam momen perjamuan Tuhan, perjamuan malam terakhir, dia tidak melakukan menginstitusionalisasi lembaga gereja. Yang diinstitusionalisasi adalah sakramen perjamuan kudus. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku di Injil Lukas yang diulangi di 1 Korintus pasal 11. Jadi institusionalisasi dari sakramen perjamuan kudus, tapi gereja justru belum dilakukan, dilembagakan oleh Yesus pada momen itu. Baru kemudiannya dilakukan oleh Yesus. Nah, kemudian saya masuk pada kalau tadi saya bicara eklesia dengan latar belakang Helenis, kemudian PL, kemudian PB, maka dari semua penjelasan saya yang sebetulnya materinya jauh lebih panjang, tapi saya usahakan bisa saya ringkas, maka saya tiba pada konsep biblis tentang gereja secara menyeluruh. Ada beberapa poin. Yang pertama, gereja adalah umat. Dan sebagai umat, gereja adalah perkumpulan yang dipanggil oleh Allah. Kalau kita bicara perkumpulan kan kita yang pergi ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak pergi ke gereja kan nggak ada yang nyeret-nyeret Ibu Bapak pergi ya. Kecuali mungkin anak kita yang masih kecil kita dorong gitu ya. Paling tidak dalam tanda kutip kita paksa ke gereja. Tapi secara dewasa kan tidak ada kita yang dipaksa oleh siapapun sebetulnya datang ke gereja. Artinya perkumpulan itu kan dari sisi kita sebagai manusia, kita yang melakukannya. Tapi di balik itu kita memahami walaupun kita yang berkumpul, umat yang berkumpul, maka perkumpulan tersebut sebenarnya merupakan inisiasi Allah. Allah yang berinisiatif menciptakan umat itu, baik di perjanjian lama maupun juga kemudian di perjanjian baru. Inisiasinya bukan dari kita, bukan kita yang, yuk kita bikin gereja yuk. Enggak, bukan kita. Ya, ini catatan penting yang mesti kita tekankan. Walaupun misalnya kita bisa saja, misalnya kita entah sinode apapun, misalnya membuka entah persekutuan doa yang kemudian jadi bakal jemaat atau pos PI dulu jadi bakal jemaat. Walaupun kita yang membukanya misalnya di situ entah majelis para penatua begitu atau pengurus yang lain begitu membukanya, tapi tetap kita mesti pahami dengan tegas Allah yang melakukan, yang menginisiasi, yang mengumpulkan, bukan umatnya. Bukan umat. Karenanya umat tersebut dikuduskan. Kata dikuduskan di sini bukan bicara kesalehan pribadi, bukan kesalehan individual personal, tapi kata dikuduskan di sini berarti dikhususkan. Dikhususkan. Dikhususkan maksudnya bagi Allah. Seperti bangsa Israel bagi Allah dari antara bangsa-bangsa lain. Tapi dari bangsa-bangsa lain dia dipanggil bukan kemudian jadi umat yang eksklusif. Karenanya kata kudus dikhususkan juga bukan jadi sebuah eksklusivisme begitu. Tapi seperti panggilan Abraham, dia diminta untuk jadi berkat bagi segala bangsa. Ya, dalam teks Yunaninya itu adalah suku-suku bangsa karena pakainya ethne.
taethne, begitu ya. Sama juga nanti amanat agung. Karenanya kemudiannya umat baik di PL maupun di PB dikuduskan, maksudnya dikhususkan bagi Allah. Kalau PL di antara bangsa-bangsa lain, kalau PB di antara umat-umat lain. Dan perintahnya kurang lebih sama. Engkau akan menjadi saksiku dan beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Segala bangsa itu adalah suku bangsa. Nah, untuk alasan inilah, dan ini menarik ya Ibu Bapak, karena bukan kita yang menginisiasi, tapi Allah lah yang menginisiasi dengan memanggil kita untuk berkumpul, maka Paulus menyebut kita orang-orang percaya. Pada sisi satu, dia menyebut orang-orang kudus. Pada sisi yang lain, dia menyebut kita orang-orang yang terpanggil, kletoi. Bisa terpanggil, bisa dipanggil. Yang berarti siapa yang memanggil? Bukan kita. Kita dipanggil. Siapa yang memanggil? Allah. Nah, karena realitas ini basic principle of church, begitu ya. Ini adalah prinsip dasar dari menggereja. Gereja adalah orang-orang, kumpulan orang-orang yang dipanggil oleh Kristus untuk berkumpul bersama-sama. Karenanya kita disebut orang yang dipanggil atau terpanggil. Inilah komunitas Kristiani. Ibu dan bapak menjadi bagian dari gereja manapun karena Allah memanggil ibu dan bapak. Ibu dan bapak menjadi, kalau perorangan kletos, kalau secara komunal, kolektif, menjadi kletoi. Orang-orang yang dipanggil. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, gereja dibangun atas Injil. Injil pertama-tama adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ini harus dicamkan ya. Injil tanpa Yesus Kristus bukanlah Injil. Ya, walaupun kemudian evangelion itu berarti harfiahnya kabar baik gitu ya, dan kabar baik bisa macam-macam kan. Kita lulus sekolah itu kabar baik. Kabar baik buat kita dan buat orang tua. Kita misalnya dapat universitas negeri, itu kabar baik. Kita lulus, itu kabar baik. Dapat pekerjaan, itu kabar baik. Dapat kekasih, menikah, kabar baik. Punya anak, itu kabar baik. Itu semua kabar baik. Tapi itu tidak satu pun adalah Injil. Injil adalah pertama-tama Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus, maka apapun bukan Injil. Begitu ya, dan karenanya kalau kita bawa tarik keluar, kalau saya lihat di sini ada sebagian hamba Tuhan, maka berita khotbah bukanlah berita khotbah tanpa Kristus. Khotbah kita bukanlah berita Injil tanpa Kristus. Karenanya fokus khotbah juga harus Christ-centered sermon. Khotbah harus berpusat pada Kristus. Mengapa? Karena Injil pertama-tama adalah Yesus itu sendiri. Kemudiannya ia adalah keselamatan dalam Kristus, dan kemudiannya ia adalah kabar baik tentangnya. Walaupun dalam pengertian harfiah dari kata, Injil itu pertama-tama adalah pembawa berita. Kemudian Injil itu berarti jadi berita baik. Awalnya pembawa berita baik, kemudian jadi berita baik, kemudian digunakan khusus pada Kristus. Itu perkembangan secara semantik. Ya, tapi secara teologis biblis, Injil adalah pertama-tama Kristus. Tanpa Kristus dia bukan Injil. Kemudian yang kedua adalah keselamatan dalam Kristus. Yang ketiga baru berita tentang keselamatan dalam Kristus itu. Nah, respons kita dengan iman atas berita Injil tersebut, respons kita dengan iman atas berita Injil tersebut membawa kita masuk ke dalam dan menjadi umat Allah. Jadi kita menjadi bagian dari umat Allah karena kita merespons dengan percaya atas berita Injil itu. Ya. Kemudian yang ketiga. Nah, ini catatan yang penting ketika kita bicara relasi antara Allah Tritunggal dengan gereja dengan kita. Gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja. Kalau istilah yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah soma tu Christu, ya. Tubuh Kristus, soma tu Christu, sementara kepala gereja, kepala itu dalam bahasa Yunani adalah kephale, mirip ya dengan bahasa kita kephale, ta eklesia. Maka ini adalah gagasan yang bukan dihadirkan oleh Yesus, tapi oleh Paulus. Paulus mengekspresikan pemahamannya akan komunitas Kristen di dalam sebuah kata yang paling tepat yang menggambarkan pemahamannya akan gereja. Ia menyebut eklesia sebagai soma, sebagai tubuh. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, sebetulnya ini bukan konsep orisinal dari Rasul Paulus juga. Walaupun dalam Alkitab, Pauluslah yang mengaitkan relasi Kristus dengan gereja sebagai relasi
tubuh dengan kepala, tapi ini sebetulnya gambaran umum pada masyarakat kuno saat itu ketika bicara lembaga atau organisasi. Lembaga atau organisasi digambarkan seperti tubuh. Mengapa? Karena punya fungsi yang beragam tapi satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, metafora bangunan juga digunakan, tetapi ini berbeda, walaupun tidak bertentangan. Kebenarannya sama, tapi ada gagasan yang berbeda karena bangunan adalah bicara tentang apa yang dibangun paling dasar dan kemudian dibangun di atasnya. Maka ini tentunya bicara spiritualitas tapi juga bicara doktrin. Sementara tubuh ini bicara relasi spiritualitas antara Kristus sang kepala dengan kita anggota-anggota tubuh. Tapi pada sisi yang lain juga bicara relasi sesama anggota tubuh. Sesama anggota gereja baik tingkat lokal, partikular maupun juga khususnya sampai partikular. Kalau universal ya itu hal yang berbeda. Kita sesama anggota punya anggota yang berbeda seperti jari-jari saya ini punya masing-masing fungsi, organ-organ tubuh kita punya masing-masing fungsi sehingga setiap anggota gereja bagian dari tubuh yang terikat satu dengan yang lain yang diikat oleh Kristus tetapi kemudian punya fungsi yang beragam. Inilah konsep tubuh yang menurut saya jenius begitu. Jenius. Nah, mahasiswa saya dari GKP karena Pasundan kemudian melihat ada metafora yang serupa dengan tubuh Kristus dalam angklung. Ya, angklung itu kan banyak tapi satu hanya punya satu nada dan dia tidak berfungsi kalau tiada alat angklung yang lain. Dia baru menjadi satu harmonisasi nada yang begitu indah kalau kemudian berkumpul bersama dan dimainkan bergantian secara harmonis. Maka kemudian mahasiswa S2 saya menjadikan itu sebagai metafora lokal. Dalam lokal wisdom Sunda, angklung ternyata juga menggambarkan gereja. Gereja adalah satu tim pemain angklung. Kira-kira kalau dikaitkan ke konteks lokal seperti itu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, tubuh dengan organ-organ atau bagian-bagian di dalamnya memiliki karisma. Karenanya kemudian di Roma 12, 1 Korintus 12, Paulus kemudian bicara karisma atau karunia, di mana setiap kita memiliki karunia bukan untuk digunakan bagi diri sendiri, kepentingan diri sendiri, popularitas diri sendiri, kehebatan diri sendiri, tetapi untuk saling membangun sebagai tubuh Kristus. Ya, dan karenanya dikelola dalam hubungan saling memberi dan menerima. Dan tentunya berarti saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Nah, Ibu Bapak, saya mau sedikit balik ke judul. Kalau tadi judul kerajaan manusia atau kerajaan Allah, maka sebetulnya dari poin pertama, kedua, dan ketiga, kita sudah mengerti sebetulnya apa yang mau disampaikan oleh kitab suci. Mana yang kemudian menjadi lebih tepat kita bicarakan tentang gereja, apakah kerajaan manusia atau kerajaan Allah. Tapi saya masih punya beberapa poin sebelum saya tiba pada penutup bagian saya. Yang keempat, Ibu Bapak, dalam Alkitab, gereja hanya dapat dipahami dalam hubungan dengan Tuhan. Ini mesti dicamkan baik-baik. Dalam teks perjanjian baru bahasa Yunani misalnya, gereja seringkali disebut dengan istilah Ekklesia tou Theou, jemaat Allah. Kemudian di dalam Galatia disebut juga Ekklesia en Christo, gereja di dalam Kristus. Kemudian disebut juga Ekklesia tou Christo, gereja dari Kristus. Kata Kristen belum disebut, kata sifat Kristiani belum muncul di sini. Nah, saya mau sedikit menjelaskan kata Ekklesia tou Theou karena kata tou itu bentuk genitif dan dalam bahasa Yunani genitif tidak hanya kepemilikan. Dalam Yunani genitif juga bisa berarti berasal, ya, berasal. Kalau kepemilikan itu originalis, posesoris, kalau berasal itu originalis. Ya, dia originate from God. Jadi dengan menggunakan bentuk genitif ini, bukan hanya bahwa gereja milik Allah, tapi gereja juga berasal dari Allah. Ya, bisa juga kemudian partitivus. Dia bagian, gereja bagian dari Allah. Nah, Bapak yang terkasih, dengan menyatakan bahwa gereja adalah Ekklesia tou Theou, gereja adalah milik Allah, berasal dari Allah, bagian dari Allah, maka jelas sekali bahwa gereja hanyalah gereja ketika ia terus-menerus berelasi dengan Tuhan Sang Kepala Gereja. Ya, nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berikutnya yang kelima,
eklesia memiliki lokasi keberadaan jati diri dalam batas-batas geografis. Batas-batasan ini dapat didefinisikan, itu sebabnya Paulus misalnya menyebutkan Ecclesia Theus en Korinto, gereja di Korintus, yang menunjukkan bahwa ada gereja menjadi milik umat di tempat itu dengan sebuah kualitas yang baru yang berbeda. Gereja di Yerusalem juga tentunya konteksnya berbeda. Demikian juga misalnya ketika Paulus bicara Ecclesia Thessalonikeon, gereja di Tesalonika. Berarti ada batasan-batasan geografis yang membatasinya, begitu ya. Yang dalam perkembangan berikutnya bukan hanya batas geografis, tapi batas lokal, bahkan kemudian batas partikular atau sinodal. Ya, jadi dari awal itu jelas sudah ada. Nah, gereja, saya mau jelaskan dulu di sini, dalam konteks ini punya warna berbeda. Gereja Korintus dengan gereja Tesalonika punya warna yang berbeda. Gereja Tesalonika cenderung eskatologis, gereja Korintus cenderung karismatis. Dan seterusnya. Jadi masing-masing juga punya warnanya masing-masing. Dari sejak awal gereja sudah beragam. Karenanya kita justru tidak boleh menyeragamkan gereja. Seakan-akan satu warna itulah yang benar. Dan karenanya tindak lanjutnya atau konsekuensi berikutnya, gereja A tidak boleh menyatakan gereja yang benar, gereja yang paling benar, gereja yang satu-satunya benar. Secara biblis menjadi keliru sama sekali. Gitu ya. Saya lanjut ke poin yang keenam. Gereja memiliki atau berisikan anggota-anggota yang lahir baru. Seperti apa Pak Sigor? Siapapun yang tergabung di dalam eklesia dan menjadi bagiannya hidup dalam wilayah kuasa ciptaan baru. Barang siapa dalam Kristus bukan lagi ciptaan yang lama, sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5:17. Diciptakan baru melalui firman Kristus. Walaupun demikian di sisi yang lain dia tidak bisa dipisahkan dari posisinya dalam tatanan sosial, tetap jadi warga Tesalonika, tetap jadi orang Israel atau orang Romawi atau Yunani. Kalau dia budak, dia tetap budak, kalau dia merdeka, tetap merdeka. Kewarganegaraan yang baru, politeuma di Filipi 3:20 tidak berarti kehilangan kewarganegaraan. Meskipun mungkin pada waktu itu bisa terjadi penurunan hak-hak karena menjadi Kristen, dianggap kemudian menjadi kelas 2 dan seterusnya. Tetapi intinya adalah gereja berisikan orang-orang dalam wilayah kuasa ciptaan baru, yang berarti yang berkuasa dalam dirinya adalah firman Kristus, bukan lagi kuasa-kuasa yang lain. Nah, berikutnya, gereja ada dalam pemerintahan Kristus. Fakta bahwa eklesia di dalam pengertian yang lengkap muncul dalam beberapa tempat. Ini segera memunculkan kekonkretan konsep Paulus, menunjuk pada perwujudan yang telah hadir dalam pemerintahan Kristus. Dengan kata lain, gereja yang memerintah di gereja yang pertama-tama dan terutama adalah Kristus. Karenanya kepemimpinan dalam gereja tidak boleh dipahami sebagai kepemimpinan yang absolut dan orang-orang di bawahnya menghamba kepada kepemimpinan itu. Tidak, yang absolut adalah Kristus yang memerintah gereja. Jadi yang lain-lain sebetulnya harus dilihat sebagai fungsional dan karenanya fungsionaris, tapi bukan dalam pengertian pemerintahan yang bersifat monarki atau oligarki atau yang lain-lain dengan kekuasaan yang absolut tadi. Kemudian eklesia punya bentuk. Eklesia digambarkan ditata dalam bentuk-bentuk partikular dan lokal. Pada kehidupan maupun karunia-karunia yang membentuk pola tersebut tidak perlu seragam. Namun terdapat kesan ada satu eklesia. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, dalam konteks ini gereja memiliki wujud universal, seluruh dunia sebagai umat yang mengaku, partikular itu sinodal, dan kemudian lokal tempat tertentu yang spesifik. Nah, saya masuk pada penutup sebagai kesimpulan. Yang pertama, gereja memang beranggotakan manusia-manusia, dan untuk itu merupakan sebuah organisasi dengan segala kelengkapannya yang terikat pada konteks. Konteks dulu menghadirkan organisasi gereja yang berbeda dengan konteks kini.
Kalau kita membaca dalam Perjanjian Baru, maka ada jabatan diakonos atau diakonoi, ada jabatan presbuteros atau presbuteroi, kemudiannya ada jabatan episkopos atau episkopoi. Diakonos itu jelas diaken, presbuteros itu penatua, episkopos itu kemudiannya kita menyebutnya dalam bahasanya uskup. Kemudian ada juga apostolos atau apostoloi yang terikat pada 12 rasul plus Rasul Paulus. Nah, walaupun demikian itu belumlah jenjang atau struktur yang hierarkis. Mengapa? Karena apostolos tersebut juga bisa menjadi presbuteros atau episkopos. Jadi bisa overlapping seperti itu. Sehingga karenanya pada konteks waktu itu berbeda dengan konteks sekarang. Budaya A juga bisa menghasilkan organisasi yang berbeda dengan budaya B. Aliran X bisa menghasilkan organisasi yang berbeda dengan aliran Y dan seterusnya. Namun yang kedua, di atas itu gereja adalah inisiasi Allah. Gereja adalah milik Allah. Kemudiannya dibangun didasarkan pada Injil. Pondasinya adalah Injil, dan tadi jelas Injil pertama-tama adalah Yesus Kristus. Dan gereja merupakan tubuh Kristus dan diperintah oleh Kristus. Maka pertama-tama dan terutama secara esensial kita mesti dengan tegas menyatakan gereja adalah kerajaan Allah. Dan karena gereja adalah kerajaan Allah, maka secara konkret gereja mesti menghadirkan dan mewujudkan kerajaan Allah itu di bumi bagi sesama. Secara esensial dia adalah kerajaan Allah, tapi secara konkret kita yang wajib mewujudkannya di bumi bagi sesama manusia. Dan bahkan kemudiannya bagi sesama ciptaan. Bukan hanya manusia tapi ciptaan. Karenanya kita harus ramah pada lingkungan. Maka gereja sebagai kerajaan Allah harus menjadi fokus utama gereja. Gereja sebagai kerajaan Allah harus jadi fokus utama gereja dalam mengupayakan perwujudan tersebut terus menerus. Ya, jadi yang kita fokuskan adalah kerajaan Allah yang harus dihadirkan. Seperti halnya doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berarti kita harus menghadirkan surga di bumi. Inilah fokus kita ketika kita katakan gereja lebih utama dan pertama-tama adalah kerajaan Allah dan bukan kerajaan manusia. Terima kasih Bapak yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada Pak Petra. Baik, terima kasih Pak Asigor. Ya, sangat menarik ya. Saya lihat di sini yang hadir pun juga banyak yang hamba Tuhan gitu ya, pendeta juga ada. Mungkin dari Pak Asigor ini mengingatkan waktu dulu pas kuliah di teologi seperti apa gitu ya. Ya banyak poin tentunya ini. Jadi sekarang ini kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu pertanyaan gitu ya, kami persilakan bisa langsung melalui kolom chat, langsung angkat tangan, present, terus buka video, sampaikan secara langsung, boleh saja. Yang menarik tentunya tadi diingatkan Injil itu pertama adalah tentang Kristus itu sendiri, dan kita seringkali itu kalau di atas mimbar itu udah aduh itu ya ini yang mau disampaikan kadang lupa bahwa Kristusnya, atau malah kita tidak dikuasai oleh pengertian yang benar itu ya. Jadi tentunya hal yang menarik karena ini masuk ke ranah praktisnya Pak ya, yang seperti itu ya. Ya ada kendala-kendala teknis, misal penguasaan diri atau segala macam, memang iya. Tapi pemahaman yang penting itu harusnya itu dihidupi, dijiwai gitu Pak ya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, kami buka termin yang pertama dan hanya satu-satunya sih. Ya, kalau sambil menunggu mungkin ya Mas Petra, saya mau sedikit menanggapi yang tadi yang Mas Petra singgung. Saya katakan tadi Injil pertama-tama adalah Yesus Kristus itu sendiri.
Dan karenanya ketika kita khotbah, misalnya secara praktis kita harus camkan betul-betul Kristuslah yang harus kita beritakan. Jangan sampai kita tergoda untuk memberitakan berbagai macam hal, kemudian Kristusnya hanya uh, Jadi tambahan iklan. tempelan supaya sah lah gitu ya, Ya. supaya sah. Tapi selebihnya misalnya motivasi, bagaimana sukses, bagaimana begini begitu dalam hidup, yang kurang lebih jadi motivator-motivator Kristiani gitu ya. Dan kita pendeta di mimbar bisa tergoda untuk jadi motivator-motivator entah sekuler ataupun Kristiani begitu ya. Dan ini harus kita camkan, jangan sampai kita ke sana. Belum lagi misalnya demi menyenangkan telinga manusia gitu kan. Demi menyenangkan telinga manusia, kemudian akhirnya Kristus tidak kita beritakan. Nah, ini juga tidak tepat begitu. Tadi saya teringat dengan apa yang Mas Petra sampaikan. Iya, iya betul Pak, itu Pak. Dan ternyata banyak juga ya yang mengalami seperti itu. Ya ini karena apa terkait dengan etik saya tidak sebutkan gitu ya. Dan itu tadi Pak Asgor juga menyebutkan yang oh ternyata waktu itu pertumbuhannya ya di tahun 40-an itu gereja juga sempat menyalahkan orang Yahudi karena menyalibkan Kristus sehingga waktu itu banyak orang Kristen ternyata yang eh, berperan serta dalam genosida gitu Pak ya. Ya, betul. Itu Betul. gimana Pak? Maksudnya eh, apa yang menyebabkan dan bagaimana kita berdamai dengan hal itu mungkin sekilas Ya, saja Pak gitu ya. itu kejadian yang sebetulnya di Eropa tidak sekali saja. Yang saya ceritakan tadi Nazi itu kan 1940-an begitu ya, dan Hitler itu sebetulnya sangat menyukai gereja ya, sangat menyukai gereja, bahkan dia punya semacam pendeta yang jadi pembina rohaninya begitu. Dan yang menyedihkan adalah kemudian justru dia punya pemahaman yang tadi diskontinuitas gitu. Jadi Israel digantikan oleh gereja, yang kemudian juga Israel atau orang Yahudi dianggap mereka yang membunuh Kristus, dan karenanya kemudian harus dibalas atau harus dihukum begitu. Sehingga kemudian muncullah antisemitisme yang sebetulnya sampai sekarang juga muncul ya, antisemitisme itu ya. Nah kemudian konsep itu juga dikembangkan oleh beberapa tokoh sebetulnya, misalnya Friedrich Schleiermacher yang memang konsep teologisnya adalah diskontinuitas gitu. Jadi itu sangat memengaruhi banyak orang Yahudi dipimpin oleh Hitler tadi, sehingga terjadilah kemudian pembantaian terhadap orang-orang Yahudi yang sangat masif ya, sampai jutaan yang mengerikan, genosida yang paling mengerikan menurut saya ya. Tapi sebetulnya abad ke-8 tahun 700-an di Jerman, di satu kota misalnya di dekat Munich, saya pernah ke sana waktu saya studi, Rothenburg ob der Tauber begitu ya. Di situ pernah ada pembantaian terhadap satu desa yang isinya orang-orang Yahudi juga, dengan konsep itu tadi bahwa Kristus dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan karenanya harus kita balas begitu. Nah, gereja dalam hal ini bersalah begitu, bersalah, dan gereja sebetulnya tidak boleh hanya sekedar tidak lagi melakukan itu, bahkan gereja harus minta maaf, bahkan kemudian gereja harus mengakui itu adalah dosa gereja, dan karenanya konsep diskontinuitas itu harus dihapus. Konsepnya harus kontinuitas. Gereja dengan umat Israel harus dipahami sebagai dua umat bersama yang menyembah Allah Yahweh begitu, sehingga tidak lagi kemudian meneruskan dosa itu. Tapi kemudian kepada umat yang lain juga sikap itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kita merasa kita superior dan kemudiannya kita merasa dengan superioritas Kristiani kita atas agama-agama lain, kita jadi boleh melakukan berbagai macam tindak yang tidak tepat begitu. Dan itu justru akhirnya menyalahi esensi dasar Kristen yang adalah kasih. Kasihilah musuhmu, itu harus dihidupi betul-betul gitu. Sehingga perbedaan iman itu tidak membuat kita kemudian memusuhi orang yang berbeda, justru harus mengasihi orang yang berbeda begitu. Tadi juga Pak Petra sambil menunggu, mungkin ada teman-teman yang mau tanya, nggak apa-apa kita diskusi juga ya. Tadi saya tarik juga sampai kepada bukan hanya sesama manusia, tapi sesama ciptaan.
Nah, bulan lalu, bulan Mei, saya memimpin Bible Study di pertemuan pemimpin gereja dan ekumenis se-Asia di Jakarta. Saya diminta tentang ciptaan segala macam, dan saya katakan amanat agung di Matius 28 ayat 19 memang memerintahkan kita memberitakan Injil kepada segala bangsa, taetne tadi. Tapi di Markus itu tidak diperintahkan kepada segala bangsa, tapi kepada segala ciptaan, segala makhluk. Itu ketisis dalam bahasa Yunaninya, dan ketisis sebetulnya bukan hanya makhluk, bahasa Indonesianya pakai makhluk, itu sebetulnya ciptaan. Ciptaan itu bisa termasuk benda hidup, makhluk hidup, bisa juga benda mati. Ya berarti semua alam ini. Maka dengan kata lain ini menjadi menarik, berita Injil kepada alam tuh jadinya seperti apa? Gak mungkin kan kita kristenkan pohon kan? Gak mungkin udara, air, laut kita kristenkan. Berarti itu bicara apa? Kita jadi berkat pada sesama ciptaan, berarti ini bicara pelestarian alam gitu. Dan ternyata ini panggilan yang diberikan kepada gereja begitu. Saya agak keluar sedikit karena tadi saya singgung ya, supaya kita tidak terlalu antroposentris tapi kemudian melupakan alam dan dunia, sehingga tidak lagi juga kosmosentris begitu. Tapi itu memang bukan tren bergereja, tapi memang kebutuhan gereja saat ini, Pak ya. Itu untuk ada kesadaran bahwa amanat agung itu bukan antroposentris, tetapi itu Pak ya, kosmosentris itu tadi ya. Ya, betul. Oke, Bapak Ibu silakan. Mas Petra, boleh ya Mas Petra? Oh, silakan Pak Jeffrey ini ya. Pak Pendeta, maaf Pak, saya tutup kamera, nggak apa-apa ya Pak? Ya, nggak apa-apa Pak. Yang pertama Pak, soal khotbah Christ Center Pak. Apakah misalnya kalau itu dari perjanjian lama, tetap kita harus hubungkan ke Kristus, padahal nggak ada sama sekali dalam teks itu tentang Kristus itu Pak. Yang kedua Pak, berkaitan dengan gereja, apakah soal memberkati Pak, apakah majelis boleh mengangkat tangan Pak, atau apakah karena itu ada yang bilang sakral, ada yang bilang nggak apa-apa, karena gereja memang agak berbeda soal majelis. Kalau berang memberkati majelis juga boleh angkat tangan, tapi kan gereja Ya, nampaknya ada trouble juga dengan jejaringnya. Baik Pak Jeffrey, terima kasih untuk pertanyaannya. Dua pertanyaan yang menarik. Yang pertama, bagaimana kalau kita khotbah terkait dengan teks-teks perjanjian lama? Kan nggak ada Kristus di situ. Nah, ini poin-poin yang menarik yang disampaikan. Lalu bagaimana? Begini Ibu Bapak yang terkasih, ini kan masuk ke hermeneutik gitu ya. Tapi kita mesti juga punya pemahaman begini. Apakah karena secara harfiah tekstual nama atau istilah Kristus atau Yesus tidak muncul, memang belum muncul dan memang mustahil muncul di perjanjian lama, karenanya tidak mungkin kita bicara tentang Kristus? Tidak. Secara tekstual memang tidak ada Kristus muncul misalnya di Kejadian. Tapi tentunya waktu kita membaca Kejadian, kita membacanya dengan konsep Allah Tritunggal kan? Dan Allah Tritunggal kan sudah pasti Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka kemudiannya ya yang kita hadirkan tentunya adalah Kristus juga. Kristus itu kan bukan berarti bahwa kalau tidak ada di hanya ada di PB, tidak ada di PL, berarti dia tidak hadir kan? Karena kan kita misalnya percaya pada pre-existence of Christ ya. Sehingga ketika misalnya kita bicara penciptaan, kita bicara bahwa Allah yang mencipta adalah Allah Tritunggal. Gitu kan, kita tidak mungkin menyampaikan bahwa belum ada Yesus di situ gitu. Enggak, tapi konsepnya Allah Tritunggal. Itu misalnya. Yang kedua, ketika kita misalnya bicara tentang Mazmur, kekhawatiran segala macam gitu ya, atau misalnya Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 tentang Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, dan siapa yang merenungkannya seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan selalu berbuah. Maka walaupun teks itu tidak bicara tentang Kristus, maka kita sebagai gereja, kita tentunya melihatnya dari perspektif perjanjian baru atau perspektif Kristus. Maka misalnya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam bagi kita bukan lagi Taurat dalam pengertian hukum-hukum Musa, tapi dalam konsep kita maka Taurat itu adalah firman Allah, verbum Dei, dan verbum Dei itu Yohanes 1 ayat 1 kan menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Maka dia tetap dalam konteks
Biblis, Perjanjian Baru, Kristiani, dan tentunya berkaitan erat dengan Kristus. Begitu ya Pak ya, itu untuk yang pertama gitu. Jadi memang secara direct tekstual tidak ada nama Kristus di situ, tetapi bukan berarti bahwa tidak ada Kristus. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga kemudian pesan-pesannya, pesan-pesan di dalamnya haruslah pesan-pesan yang Kristiani, gitu ya. Nah yang kedua terkait ini tadi di poin saya mau share sedikit karena tadi ada di sini ya. Nah, ini tadi ketika saya bicara pertama batasan-batasan geografis, ya, ada gereja lokal di Korintus, ini kan gereja lokal, ya. Kemudian juga di poin ini saya bicara, poin 8, punya bentuk begitu ya, dan di sini ada saya cantumkan Ibu Bapak sekalian, jika memperhatikan dampak dari situ adalah ada partikular, ya, ada partikular, kemudian ada lokal. Lokal itu tadi seperti misalnya GKJ Romangun gitu ya, kemudian GPIB Evata, GPIB Paulus, dan seterusnya GB Logo saya, misalnya itu lokal. Kalau partikular itu sinode. Maka di sini ada pola-pola yang tidak seragam dan tidak perlu seragam. Nah, ketika Bapak tadi bertanya mengenai penatua, bolehkah mengangkat tangan dan seterusnya memberkati, maka kita mesti mengecek pada konteks lokal dan partikularnya. Nah, karena tadi saya juga katakan bahwa gereja konteks dulu dari segi tempus ya, zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda, kemudian dari segi kultural budaya A, budaya B berbeda, dari segi lokus juga konteks di lokasi ini, lokasi itu berbeda, kemudian secara partikular itu bicara sinode gereja, sinode A dengan B dengan C berbeda, dan seterusnya. Maka kemudian konsep yang mesti kita pahami adalah setiap gereja memiliki model dan sistem yang dikembangkannya. Karenanya kalau di gereja itu penatua boleh memberkati, maka silakan ikuti. Kalau di gereja yang lain dia tidak boleh, maka itu juga harus diikuti. Mengapa? Karena bagian dari bahwa gereja itu punya batasan, gereja itu punya bentuk, di mana kita menjadi bagiannya, batasan-batasannya kita ikuti, kemudian bentuknya juga mesti kita ikuti. Satu contoh misalnya orang Pentakosta yang senang berbahasa lidah, dia tidak boleh kemudian masuk ke HKBP terus dia bahasa lidah, dia teriak-teriak gitu. Ya, sandal lama, sandal bekas, sandal nyolong, sandal nyopet misalnya begitu. Sandal baru dia nggak boleh karena kan konteksnya berbeda. Ada batasan-batasan, ada bentuk yang berbeda begitu. Ya, ini salah satu contoh. Nah, saya akan jawab yang berikutnya, tapi saya lanjutkan dulu. Dalam konteks gereja saya, misalnya, ada peraturan bahwa semua itu ditugaskan kepada gembala, pendeta pembina. Kalau tidak ada, dia boleh menugaskan kepada pendeta muda. Kalau tidak ada, kepada pendeta pratama. Begitu. Ya, misalnya ada peraturan begitu. Di gereja yang lain ada peraturan penatua tidak boleh menyebut dengan engkau, tapi pakai kami, gitu ya. Jadi berarti dia juga ikut menerima. Maka dengan model bahwa gereja punya batasan dan bentuk, di mana kita berada, itu harus kita ikuti. Nah, lalu kemudiannya bagaimana jikalau ada aturan yang menurut kita tidak tepat, maka kita tidak boleh hantam kromo. Kita mesti melakukan kajian-kajian kritis untuknya. Kalau kita tidak ada di tataran di atas, kita bisa menyampaikan dari bawah ke atas begitu. Untuk kemudian disampaikan, oh ini nampaknya perlu diubah. Salah satu contoh Pak, di beberapa sinode kalau orang berbuat dosa, kemudian dilakukan penggembalaan khusus, diumumkan pula dari mimbar bahwa si A, misalnya Pak Petra nih, Pak Petra korupsi 30 miliar misalnya dari Scripture Union Indonesia. Kemudian karenanya dia dikenai penggembalaan khusus dan dia karenanya tidak boleh ikut perjamuan kudus. Ya, di beberapa gereja kan ada peraturan itu. Maka mahasiswa yang saya bimbing kemudian mengkritisi itu jadi secara akademik, dan kami katakan bahwa justru orang yang seperti itu jangan diusir keluar dari perjamuan kudus. Karena berarti dia dikeluarkan dari persekutuannya dengan Kristus. Justru seharusnya dibimbing, diajak, dilibatkan, disertakan dalam perjamuan kudus untuk kemudian mengenang karya Kristus yang menebusnya dari dosa-dosanya. Dan kemudian merefleksikan itu untuk kemudian membawa pergumulan pribadinya kepada Kristus. Jadi alih-alih mengeksklud dia keluar, justru harus diinklusi ke dalam begitu. Ini salah satu contoh perubahan yang bisa dilakukan gitu ya. Ini contoh dari sekian banyak begitu.
Baik, saya akan coba jawab yang kedua ini nih. Yang chat itu Pak ya, bolehkah gereja berbisnis itu? Ya, betul. Eh, menurut saya boleh. Menurut saya boleh. Kalau saya mulai karena saya dosen biblika ya, kalau saya mulai dari Paulus, Paulus berbisnis ibu bapak yang terkasih. Paulus malah karena bisnisnya baik sekali, dan mengapa saya bisa berani katakan bisnisnya baik sekali? Dan bahkan saya berani katakan dia kaya raya, tapi ini kajian singkat saja ya. Paulus itu orang terpandang, warga negara Romawi bukan membeli. Kalau dia warga negara Romawi waktu di penjara, ingat ya kepala penjara itu warga negara Romawi membeli, Paulus warga negara karena kelahiran. Nah itu struktur sosial yang paling tinggi, warga negara Romawi karena kelahiran. Yang kedua, warga negara Romawi karena membeli. Yang ketiga, orang merdeka tapi bukan warga negara Romawi. Yang keempat, baru budak. Itu struktur sosial saat itu, dan Paulus ada di posisi tertinggi. Dan kalau baca lagi lebih jauh, Paulus itu berada di keluarga kaya. Ya, kemenakannya Barnabas, ya Barnabas itu kemudian memberikan uang kepada Paulus, dia jual kepada Rasul, maaf, dia jual ladangnya diberikan kepada mereka. Terus kemudian salah satu anggota keluarganya itu punya rumah yang kemudian digunakan yang 120 orang berkumpul itu. Kalau rumah bisa dipakai 120 orang kumpul kan pasti rumahnya besar sekali. Yang pasti berarti kaya raya gitu ya. Dan punya budak pula gitu rumah itu ya. Dan itu bagian dari keluarga mereka. Dan ini berarti keluarga kaya raya. Dan kemudian dia punya usaha tenda atau bikin kemah. Kemah pada waktu itu adalah kemah perjalanan yang bukan untuk 1-2 orang, tapi untuk banyak orang. Karena ketika misalnya masuk padang gurun segala macam, tenda itu dibutuhkan untuk karena dingin sekali di malam hari. Jadi tenda yang besar, dan itu good business gitu. Dan dia mendanai orang-orang seperjalanannya, yang berarti kan nggak mungkin duitnya sedikit begitu. Dan Paulus jelas sekali di situ, kemudian dia bilang karena ditolong oleh berbagai macam, akhirnya dia tidak bekerja lagi. Tetapi intinya dia bekerja dan dia punya usaha yang sangat baik, good business, dan dia pakai untuk support pelayanan. Nah kemudiannya dari situ kita bisa berkata, kalau gitu boleh nggak gereja berbisnis? Menurut saya kalau gereja memiliki aset, silakan saja gunakan berbisnis, tetapi jangan pendeta-pendetanya yang melakukan. Karena pendeta-pendeta yang melakukan tidak mengerti urusan bisnis, yang terjadi bisa kacau ya. Satu sinode yang saya suka, GKP misalnya, bekerja sama dengan beberapa, sekarang GKP itu punya mall ya, ada hotel dimiliki oleh GKP, kemudian mereka punya rumah sakit, mereka punya universitas. Beberapa sinode yang lain juga mengembangkan itu. GKI misalnya punya unit-unit usaha yang luar biasa, rumah sakit Ukrida itu sendiri, universitasnya, penabur itu luar biasa besar, dan dana yang masuk juga luar biasa besar, dan ada rencana pengembangan lain yang luar biasa begitu. Menurut saya mengapa tidak, tapi harus dikelola dengan baik, transparan oleh orang yang ahlinya, dan ada akuntabilitas begitu. Jadi menurut saya tidak masalah jika gereja seperti itu. Dan Katolik bahkan misalnya saya mendengar kabar gitu ya, bahwa mereka bahkan punya unit investasi yang dikelola. Bahkan yang menarik dari teman-teman di Katolik adalah banyak pastor yang tidak hanya sekolah teologi atau filsafat, ada banyak pastor yang juga sekolah ekonomi segala macam, sehingga pastor mengerti area-area itu gitu. Mengapa tidak? Menurut saya boleh, tetapi tetap prinsip dasarnya harus kita gunakan. Transparan, akuntabilitas dikerjakan oleh ahlinya, ya, dan semuanya mesti dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu, Pak Petra. Ya, betul Pak. Saya juga terinspirasi dari hal ini mengenai gereja berbisnis ini. Memang banyak yang pro kontra gitu ya. Tetapi intinya seperti itu tadi Pak ya. Boleh, asalkan itu tadi yang di awal sama seperti Injil, Kristusnya jangan lupa gitu. Ya. Itu wujud dari bersyukur juga kan, sebetulnya kita berbagi mewartakan Injil gitu ya. Ini bukan karena tidak mau bertanya Pak, kemungkinan besar justru karena kekenyangan dari materi. Jadi tinggal meneruskan saja ini para peserta ini. Jadi kami bersyukur. Sebelum ditutup Pak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Baik, yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Asigor pada hari ini yang telah membawakan materi gereja
kerajaan Allah dan tubuh Kristus, atau kerajaan manusia dan organisasi. Selanjutnya ada paket buku bagi hamba Tuhan, Bapak Ibu, yang saat ini kami programkan untuk dibagikan bagi para hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah. Adapun yang akan menjadi daerah sasaran tahun ini adalah di Siberut, Sipora, Kupang, Jayapura, Medan, dan Toraja. Jadi ini buku teologi yang berkualitas yang menurut kami layak untuk dimiliki oleh para hamba Tuhan. Tidak hanya di daerah, tetapi kalau Bapak Ibu tertarik pun juga boleh mendapatkannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ada informasi lagi SBSUI, Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia, selanjutnya tanggal 23 Juni 2023, masih tentang gereja juga. Judulnya adalah Pendeta, Profesi atau Pelayanan. Akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Yakub Tomatala. Silakan ditunggu tayangannya. Itu dari kami, dan sebelum mengakhiri, boleh Pak, poin terpenting hari ini Pak tentang gereja Pak yang bisa disampaikan. Kemudian setelah itu boleh Pak Asikur tutup dengan doa. Baik, Ibu Bapak yang terkasih, gereja memang adalah organisasi. Tanpa adanya organisasi, maka penata layanan gerejawi bisa berantakan. Kita tetap membutuhkan organisasi, namun organisasi bukanlah yang pertama dan terutama, dia adalah sarana. Tetapi yang terutama dan pertama adalah gereja adalah kerajaan Allah, Basilea Tuteu, di mana gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Karenanya kita berkewajiban untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam gereja maupun juga kepada sekitar gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita boleh turut menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, untuk hari ini kami boleh belajar bahwa pertama-tama terutama gereja adalah kerajaan-Mu, kerajaan Allah. Dan biarlah kami semua yang terlibat berpartisipasi dalam acara ini, baik live maupun menonton rekamannya, boleh kemudian terdorong, termotivasi, terinspirasi oleh Roh Kudus untuk boleh turut serta menghadirkan kerajaan Allah dalam gereja kami masing-masing maupun juga melalui gereja kami kepada masyarakat sekitar, kepada orang banyak. Mampukanlah kami ya Allah untuk dapat melakukannya. Dan kami bersyukur untuk keberadaan Scripture Union Indonesia yang telah berpartisipasi menghadirkan kerajaan Allah sepanjang ia berdiri dengan para pengurus pekerja-pekerjanya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan mengurapi Scripture Union Indonesia untuk terus dapat menghadirkan kerajaan Allah khususnya di bumi Nusantara ini. Dalam tangan-Mu kami serahkan, juga para peserta yang hadir dalam tangan-Mu kami serahkan. Sisa malam hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu, sertailah kami ya Allah, dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.